Zaman sudah berubah. Marilah kita berbenah. Metode pengajaran yang dulu pernah kita lakukan pesantren dengan memaksimalkan para senior gitu kan, yang cenderung mungkin balas dendam. Betul. Dulu kan mereka digebukin juga oleh seniornya, sekarang mereka punya junior yang juga balas dendam. Nah sekarang ini metode seperti yang harus kita hentikan. Berbenah, mengubah gitu kan. Metode pengajaran bukan dengan cara kekerasan fisik seperti itu lagi, tapi dengan penegakan disiplin yang betul-betul mendidik, bukan kita pengen mengajar, bukan menghajar. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama guru kita semua, Ustaz Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, baru-baru ini kita dengar satu berita yang sebenarnya cukup menyedihkan ya, cukup bikin miris gitu ya, yaitu peristiwa ada seorang santri yang meninggal karena kekerasan di sebuah pesantren. Nah, ini sebuah fenomena yang mungkin pernah terjadi dulu ya, dan akhirnya terulang lagi. Nah, ini satu fenomena yang cukup menyedihkan ya, di mana pesantren itu kan dikenal dengan ya tempat kita belajar agama, ya belajar agama Islam tentunya, ya tempat kita meniti ilmu, ya tempat di mana guru-gurunya para ustadz, para ulama itu yang memberikan ilmu yang luar biasa gitu. Tapi sayangnya terjadi kasus ini, dan ini kayaknya bukan hal yang baru Ustaz ya. Walaupun nggak semua begini ya, ini hal yang jarang terjadi, tapi pernah beberapa kali terjadi. Nah, ini mau sedikit cerita ya Ustaz ya. Ini pernah terjadi sendiri sebenarnya sama adiknya istri sebenarnya. Jadi adiknya istri itu dulu pernah mondok di sebuah pondok di pesantren gitu ya. Nah, ceritanya karena dia telat, ya saya memang layak dihukum gitu. Karena memang ketika waktu sholat dia nggak hadir, dan dia sembunyi. Nah, sembunyi di kasur. Nah, ini ceritanya yang hukum nih biasanya kakak kelasnya, seniornya, karena kan biasanya di pesantren itu kan ada pendidikan pengkaderan gitu ya. Jadi kakak kelasnya itu ibaratnya membina adiknya gitu ya, mengawasi gitu ya. Tapi ini kebablasan nih kakak kelasnya nih. Dia tahu padahal adik ini di dalam kasur itu bersembunyi. Yang dia lakukan adalah digebukin, digebukin, diinjek-injek gitu ya. Dan itu akhirnya sampai kabur gitu. Sampai kabur dari pesantren. Waktu itu orang tua nggak tahu kejadian seperti apa. Akhirnya setelah diobservasi, ternyata sampai seperti itu. Nah, artinya kejadian itu memang ada ya di beberapa pondok, dan memang bukan pelakunya rata-rata bukan ustadznya, tapi kakak kelasnya biasanya, seniornya. Nah, ini fenomena ini kadang terjadi di beberapa pesantren, dan kenapa sih bisa terjadi seperti itu, dan apa solusinya? Saya kira dua hal yang harus kita garis bawahi. Pertama, kejadian-kejadian seperti ini sesungguhnya bukan hanya di pesantren, di lembaga-lembaga pendidikan yang bermodel asrama gitu ya. Kita tahu di Bandung, gak usah sebutkan nama, itu kan pernah juga kejadian. Ya, ini terjadi bukan hanya di pesantren, lagi-lagi bukan hanya sekarang, dan ini memang harus menjadi konsentrasi kita. Ini satu, bahwa faktanya ada terjadi, tapi bukan hanya di pesantren, dan bisa jadi lembaga pendidikan yang lain. Satu. Yang kedua, kendati demikian kita tidak boleh mengeneralkan, artinya semua pesantren begitu, gitu kan. Apalagi kemudian nanti bawa-bawa Islam. Enggak, ini kasuistis ya. Ini personal yang sifatnya oknum ya. Walaupun jelas tidak boleh dibiarkan, nggak boleh. Saya melihat begini, saya terus terang agak tahu tentang pesantren. Pertama, saya pernah mesantren, dia tahu persis. Saya bukan kata orang ya. Pernah jadi santri dan betul-betul nyantri ya. Kemudian yang kedua ya, 5 dari anak saya di pesantren. Yang bungsu saja belum, karena baru kelas 3 SD ya. Dan nanti mungkin insya Allah akan pesantren juga. Jadi tahu persis, dan 4 anak ini di pesantren yang berbeda. Artinya bukan satu pesantren gitu. Dia tahu persis bagaimana metode pelaksanaan pendidikan di pesantren-pesantren tersebut. Betul bahwa dulu ya, jadi ada semacam perbedaan metode pengajaran, bukan hanya pesantren. Saya nggak tahu kalau di usia-usia Kang Robi ya, tapi di usia-usia teman-teman yang kelahiran 80 tahun ke sana, 70 sekian, kita akan pasti mengalami gitu kan, bahwa ketika murid nggak usah pesantren deh, sekolah biasa saja, begitu telat, ini kita bicara tentang metode pendidikan ya.
saya nggak tahu. Kelas 1 SD dulu, kalau boleh cerita, saya orang yang paling pintar gitu ya. Mengapa? Karena saya sekolahnya telat. 8 tahun saya kuliah. Ya. Sehingga 8 tahun itu saya udah paling pintar sendiri. Saya udah bisa baca, berhitung, menulis. Saya paling pintar di kelas itu. Maka di kelas 1 sampai kelas 6 saya ketua kelas terus gitu ya. Nah jadi guru itu, jadi yang bisa baca itu mukul yang nggak bisa baca. Jadi saya kerjaan saya mukulin anak-anak yang nggak bisa baca. Betul-betul pukul pakai rotan. Dan bukan hal yang biasa kalau kemudian guru itu berkali-kali mematahkan penggaris. Penggaris kan yang panjang itu ya. Itu entah dipukulkan di meja, entah di papan tulis atau mungkin di orang. Bahkan di tingkat SMP saya ingat banget ya, guru bahasa Inggris almarhum ya, luar biasa ya. Saya sempat ngangkat kaki itu dulu ya. Ngangkat kaki, dia ambil penghapus papan tulis. Dia ambil gini kemudian diarahkan ke saya, kemudian lempar. Untuk saya itu kalau kaki saya nggak turun pasti dilempar beneran gitu ya. Nah ini metode pendidikan dulu dan memang terjadi. Dan kita tahu bahkan ada om saya mengajar ngaji, muridnya ya bandel-bandel lamban enggak sih, tapi kan berisik gitu ya. Jadi rotan itu dipukul dan membentuk garis merah di punggung anak ini sampai nangis pulang. Tapi yang menarik besoknya ibunya datang nganterin anak ini minta supaya diterima lagi mengaji di situ. Kalau sekarang pelanggaran HAM misalnya. Nah, kalau sekarang orang tuanya udah marah-marah. Marah laporan polisi. Nah, saya ingin sampaikan teman-teman sekalian, para pengurus pesantren dan para ibu sekalian dimanapun berada bahwa khusus kepada para pengurus pesantren dulu ya, zaman sudah berubah. Marilah kita berbenah ya. Metode pengajaran yang dulu pernah kita lakukan pesantren dengan memaksimalkan para senior gitu kan, yang cenderung mungkin balas dendam. Betul. Dulu kan mereka digebukin juga oleh seniornya, sekarang mereka punya junior yang juga balas dendam. Nah sekarang ini metode seperti ini harus kita hentikan. Berbenah ya, mengubah gitu kan. Metode pengajaran bukan dengan cara kekerasan fisik seperti itu lagi, tapi dengan penegakan disiplin yang betul-betul ya, mendidik, bukan kita pengen mengajar, bukan menghajar. Dan itu berbeda mengajar, ya. Bukan menghajar anak, tapi mengajar. Dan metodenya sekarang sudah banyak dengan hafalan, ya, bukan dengan kekerasan, dengan berikan penugasan yang bermanfaat ya. Nah, ini seruan kepada para pengelola pesantren ya. Jadi teman-teman yang mengelola pesantren, coba dicek lagi ke bawah ya, pastikan para seniornya tidak melakukan tindak kekerasan karena zaman udah berubah. Dulu mungkin dalam tanda kutip dibolehkan, dibenarkan dalam kadar tertentu, tapi sekarang nggak bisa. Bahkan bukan hanya guru, senior, tapi orang tua juga sekarang nggak boleh mukulin anak, itu nggak boleh. Lagi-lagi ini bukan masalah benar atau tidak, tapi terjadi perubahan dalam metode pengajaran. Dan ini biasa. Ini biasa gitu kan. Zaman berubah, ya, kemudian tuntutan berubah, kondisi berubah, kemajuan teknologi itu kemudian mengubah perilaku kita dalam mengajar anak tanpa mengabaikan sisi-sisi ketegasan dan kedisiplinan itu saja. Ini satu, ini kepada para pengelola pesantren. Yang kedua kepada para ibu, para ayah, walaupun kita tahu ini kasusnya ada dan kemudian terjadi bahkan sampai meninggal dunia, tapi ingat itu hanyalah kasus. Ya, jadi jangan mengeneralkan, enggak. Ya. Jangan jadi alergi dengan pesantren, jangan juga menjadi takut dengan pesantren, enggak. Pesantren tetap menjadi semacam tempat mengkader, tempat menimba ilmu yang sangat baik bagi anak-anak. Ya. Karena di pesantrenlah mereka belajar Al-Quran, di pesantrenlah mereka belajar menghafal, di pesantren itu bukan belajar 8 jam per hari sebagaimana sekolah, enggak. Mereka belajar 24 jam. Ya. Karena yang maksud dengan belajar itu bukan hanya di depan guru gitu kan, bukan, tapi bagaimana mereka tidur, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka bermuamalah, itu semua kita dapatkan pesantren. Kalau di luar pesantren kita takut dengan racun-racun kemajuan teknologi, racun gadget, ya. Tapi insya Allah di pesantren kita tidak dapatkan itu, karena mereka tidak boleh bukankan itu. Jadi bagi para orang tua ya jelas seperti sampaikan tadi, jangan alergi dengan pesantren. Pesantren tetap membawa kebaikan. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan, ya kita lakukan kritik dengan baik. Nah, sekarang kan, mohon maaf, kalau dulu kalau kita nyekolahkan anak pesantren, kirim, selesai. Kita nggak bisa kontrol. Sekarang enggak. Sudah ada grup WhatsApp para orang tua santri, para itu luar biasa. Kalau ada apa-apa kita segera komunikasi. Dulu kan enggak. Saya dulu ya, terus terang 3 tahun pesantren. Oh ya, enggak, komunikasi dengan ibu saya enggak ada. Paling ngirim surat aja. Ngirim surat aja. Itu pun 2 minggu baru nyampe. Jadi sebulan baru ada kiriman gitu ya. Enggak sekarang ya, anak-anak sekarang kapan pun bisa nelpon maknya gitu kan. Nah, jadi saya setiap minggu itu, setiap Ahad
ya komunikasi dengan anak-anak pesantren. Jadi ngantri aja pagi dengan anak yang di sini. Sebulan sekali kita bisa jenguk. Ya. Jadi insya Allah pesantren sekarang membawa kebaikan. Kalaupun ada yang kurang-kurang, nah ini juga bagian tugas kita untuk melakukan pemudahan-pemudahan. Ya. Jadi memang berarti kita harus bisa membedakan antara tegas dan keras ya, Ustaz. Ya. Jadi ya memang dalam pendidikan tuh ada ketegasan ya, Ustaz. Kayak Anda lihat sekarang tuh bentar ya anak-anak zaman sekarang kayak mungkin karena faktor orang tua kadang-kadang ketika orang tua yang mungkin terlalu dalam tanda kutip memanjakan anaknya gitu ya, sampai anaknya tuh bahkan anak kan juga ngajar eskul di Panahan gitu, dan kita karena memang eskul jadi ngajar di beberapa sekolah gitu, dan kita lihat sendiri gitu di beberapa sekolah itu ada yang bahkan sampai anaknya itu dimarahin gurunya itu nggak boleh. Jadi akhirnya anak itu manja sekali. Bahkan kayak pernah di satu kejadian itu di suatu sekolah ketika anaknya dibandel gitu, dalam tanda kutip membandel. Ini keluar dari sekolah di jam yang harusnya nggak boleh keluar. Itu ditutup kan pintu pagarnya sama satpamnya. Dia marah-marah ke satpamnya. Buka nggak katanya? Ngancam. Kalau nggak buka lu gua beli katanya. Nah, gitu ya, saya kira gini. Ini satu sisi positif sendiri dari pesantren. Bahwa di pesantren itu kita mengajarkan kemandirian kepada anak. Ya, betul. Jauh dari orang tua. Benar. Walaupun ya terus terang pesantren sekarang dengan dulu beda. Saya dulu nyuci pakaian sendiri. Nyuci sekarang udah ada laundry. Tapi mau tidak mau anak-anak pasti insya Allah akan lebih mandiri di pesantren ketimbang berada di rumah. Dia terbiasa melakukan hal-hal ya sendiri walaupun tidak semua ya. Nah ini jadi pesantren mengajarkan konsep kemandirian tadi tentang leadership itu bagaimana jauh orang tua. Saya minimal jauh dari orang tua. Jauh orang tua dan terasa ya. Ya pasti itu penuh perjuangan pasti ya. Makanya biasanya yang unik kadang justru yang nggak tega ikut menyekolahkan anak pesantren bukan anaknya kadang tapi justru emaknya. Saya pernah ngobrol dengan salah seorang teman ya. Awalnya anaknya pengen masuk pesantren tapi pada akhirnya nggak jadi. Ternyata usut punya usut, ya, emaknya nggak tega melepaskan anak ini kan PR kita gitu ya. Jadi, emaknya yang nangis-nangis. Iya, dan mungkin waktu kita nggak banyak bahwa saya ingin sampaikan pesantren ini jangan dianggap dia hanya belajar agama. Kita tahu hari ini pesantren banyak alumni-alumninya sekolah di ITB, IPB, UI. Jadi kalau Anda pengen nyekolahkan anak di umum, lalu kemudian tidak masalah bahkan pesantren. Sebab lepas pesantren nantinya dia siap bahkan berjuang dan kemudian bersaing dengan teman-temannya di luar pesantren. Sekarang pesantren sudah bukan tempat pembuangan anak nakal lagi, bukan tempat anak yang tidak lulus di mana-mana lagi. Pesantren sekarang sudah keren, rebutan. Anda kalau telat daftarin anak pesantren nggak ada kuota, nggak bisa. Benar. Bahkan pesantren sekarang ya dari yang mulai sederhana sampai elit juga banyak yang. Ya disitulah sekarang kita harus mulai teliti dalam memilih pesantren untuk anak-anak. Makanya survei, datangi, ketahui tentang pesantren itu ya. Siapa saja pengelolanya, siapa saja ustadznya. Ini juga penting kita perhatikan. Nah terakhir nih Ustaz, karena nyambung ke topik lagi tentang kan gini, Rasulullah kan SAW itu kan sendiri beliau dalam hadisnya kan kalau anak tuh dalam usia tertentu tidak sholat itu boleh dipukul. Berarti kan sebenarnya ada treatment tersendiri ya untuk bisa memberikan satu hukuman. Nah itu gimana Ustaz? Nah mungkin yang memahami dalam sampai gubuk ini kayaknya kebablasan gitu memahami itu. Iya, pertama memukul di sini artinya ditadib untuk mengajarkan adab. Bukan adab, bukan litakzib, bukan untuk menyiksa. Jadi lihat litakzib, walaysa litakzib. Beda takdib pakai dal dan takzib pakai za. Takdib itu artinya untuk mendidik, adab. Azaba yu'adzibu takdiban. Kalau takzib itu azaba yu'adzibu, mengazab. Nah yang terjadi tadi mengazab, disiksa. Bukan artinya kalau memukul untuk mendidik, maka yang dipukul tempat-tempat yang tidak akan membuat orang mati gitu ya kan. Yang kedua memukulnya juga dengan cara mendidik. Maka Umar bin Khattab itu dikisahkan dia menggantungkan cemeti di pinggir di dinding rumahnya, mengantisipasi anaknya tidak sholat. Kalau tidak sholat maka turun. Tapi sepanjang haid itu cemeti nggak pernah turun. Nggak pernah turun gitu. Artinya ancaman aja, warning ya. Jadi nggak pernah turun ya. Jadi itu adalah jalan terakhir di mana cara-cara lain tidak bisa lagi, tapi dengan cara yang baik. Ditakzib tadi itu bukan ditakzib. Jadi yang dipukul tempat-tempat yang memang tidak membahayakan, bukan kepala misalnya kan, perut apalagi dada, enggak ya. Jadi
Jadi itu ya. Jadi memang ya ketegasan dalam mendidik tuh harus gitu ya. Tapi juga jangan kelewatan gitu kan. Dan itu juga memang ketegasan tuh harus banget ya Seth ya. Karena menjaga anak supaya tertib, mengikuti peraturan gitu. Iya, kita bisa belajar dari mungkin negara lain atau apapun yang bisa mendisiplinkan rakyatnya. Saya kira bisa tanpa harus dengan kekerasan gitu ya. Bisa dengan peraturan-peraturan yang mereka bikin sendiri dan serahkan kepada mereka untuk kan saya kalau di rumah suka bikin peraturan disiplin dengan anak begitu. Ayo kita bikin peraturan. Nah, Anda sendiri yang menentukan hukumannya. Nah, jadi ketika mereka melanggar itu karena mereka yang bikin peraturan. Jadi silakan. Jadi bukan kita yang bikin. Jadi kalau melanggar apa sanksinya? Karena mau tidak mau harus ada punishment and reward. Reward dan punishment itu ada gitu ya. Tapi harus dalam batas yang wajar dan lagi-lagi melakukan sanksi tadi untuk mendidik. Lagi-lagi bukan untuk menyiksa. Apalagi ada efek balas dendam dulu seniornya dulu dikerjain sekarang dia ngerjain junior gitu. Nah, sekarang ini harus kita evaluasi bersama. Nah, menarik banget nih ya. Ini kayaknya harus ada episode khusus yang membahas tentang mendidik anak ala Rasulullah SAW. Ya, saya kira teman-teman yang menyimak acara ini boleh komen di komentar, nanti kita akan bahas. Kira-kira siapa yang mau diundang, siapa temanya seperti apa gitu ya, boleh lah komen ya. Oke, sampai ketemu di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.